Tahap selanjutnya, kita implementasikan function untuk melakukan update data pengguna. Kita buka kembali kelas pengguna model, kemudian kita tambahkan function baru. Misalkan di sini saya berikan nama update pengguna. Sama seperti proses insert data, ketika kita ingin melakukan update pada data di tabel pengguna, maka kita perlu menambahkan data yang ingin kita ubah. Sehingga dalam function update pengguna, kita perlu menambahkan parameter data. Selain parameter data, kita juga perlu parameter username, karena di sini username kita posisikan sebagai primary key. Dengan adanya parameter username ini, ketika kita ingin melakukan perubahan data, maka yang diubah hanya data tertentu saja, yang username-nya sesuai, tidak semua data yang tersimpan di dalam tabel pengguna kita ubah. Selanjutnya, kita tambahkan baris kode untuk melakukan update data pengguna yang username-nya sesuai dengan username yang kita inputkan. Kemudian jangan lupa kita tambahkan return value berupa data yang berhasil kita update. Kita buka kembali kelas controller pengguna, kemudian kita tambahkan function baru untuk update data pengguna, yaitu kita gunakan metode put. Langkah pertama, kita isikan terlebih dahulu data username-nya, di mana username ini kita jadikan sebagai kunci, agar ketika kita ingin melakukan perubahan data, tidak semua data yang ada di tabel pengguna ikut terubah. Kemudian kita copy-paste validasi data untuk inputan username, nama, level, dan password yang ada di metode post, yang ada di atasnya, atau yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan modifikasi, gitu ya, kita ganti metode postnya menjadi put. Jika validasi input data telah kita tambahkan, langkah yang kedua adalah kita set data berupa array. Ini berisi data yang ingin kita ubah. Data yang bisa diubah ini adalah nama, level, dan password. Untuk username tidak bisa diubah karena kita jadikan sebagai kunci. Jika array data telah kita siapkan, langkah yang ketiga adalah kita panggil function update pengguna yang telah kita buat pada pengguna model. Langkah keempat, kita set responnya yang nantinya akan ditampilkan pada klien. Sama seperti pada function get dan juga post, respon ini terdiri dari 3 bagian, yaitu statusnya, status suksesnya, apakah true atau false, kemudian pesannya apa, dan juga data yang berhasil diupdate.
Untuk menjalankannya atau untuk melakukan testing di metode put yang sudah kita buat, kita buka kembali Postman-nya, dan jangan lupa metodenya kita ganti put untuk melakukan update data. Kita masukkan value dari data username, nama, level, dan password. Kemudian kita klik button send. Jika username-nya sesuai, maka data akan berhasil diupdate. Dan jangan lupa, kita simpan juga nih metode put-nya. Jadi ketika nanti kita butuhkan, kita tinggal klik saja, tidak perlu kita buat ulang. Langkah yang terakhir, kita buat function untuk menghapus data pengguna. Kita buka kembali VS Code-nya, kemudian kita akses kelas pengguna model. Di kelas pengguna model, kita tambahkan function baru untuk menghapus data. Misalkan di sini saya berikan nama function-nya adalah delete pengguna. Sama seperti pada function update, agar tidak semua data yang tersimpan di dalam tabel pengguna terhapus semuanya, maka kita perlu menambahkan sebuah keyword. Di mana keyword ini berupa primary key gitu ya, yaitu field username. Maka field username ini kita tambahkan sebagai parameter. Sebelum menghapus data di tabel pengguna, kita perlu mendapatkan terlebih dahulu data yang akan kita hapus. Tujuannya adalah agar data tersebut bisa kita tampilkan sebagai bentuk respon dari servernya. Jika data telah kita simpan ke dalam sebuah array, maka proses yang selanjutnya adalah kita hapus data tersebut. Dan jangan lupa, kita tambahkan return value berupa data yang berhasil terhapus. Jika function delete data pengguna telah ditambahkan pada kelas pengguna model, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan function delete pada controller pengguna. Silahkan buka kembali controller penggunanya, kemudian tambahkan satu function baru untuk delete datanya. Sebelum kita memanggil function yang ada di kelas model gitu ya, pertama kita isikan terlebih dahulu parameter username agar tidak semua data di dalam tabel pengguna itu terhapus. Sama seperti di metode post maupun di put gitu ya, kita tambahkan pula validasi input untuk username-nya. Sehingga jika username-nya kosong atau formatnya tidak sesuai, maka proses penghapusan data tidak akan dilanjutkan. Kalian bisa copy paste gitu ya dari function put, kemudian lakukan modifikasi agar responnya sesuai. Jika sudah, kita panggil function delete pengguna yang sudah kita buat atau sudah kita deklarasikan pada kelas model. Kemudian kita set responnya. Jika datanya kosong, atau artinya username yang kita inputkan itu tidak ada di dalam tabel pengguna, maka kita bisa tuliskan, misalkan pesannya data tidak ditemukan, kemudian status suksesnya kita ganti menjadi false. Karena tidak ditemukan datanya, maka datanya bisa kita set null. Tapi, kalau misalkan datanya tersedia di dalam tabel pengguna, maka proses hapusnya kan berhasil kita lakukan gitu ya. Maka kita berikan respon nih. Di sana status suksesnya kita berikan nilai true, kemudian pesannya data berhasil dihapus, dan juga kita tampilkan data yang kita hapus tadi datanya apa.
Untuk melakukan pengujian, kita akan menggunakan Postman, jadi silahkan buka kembali Postman-nya. Kemudian, karena di sini kita akan melakukan pengujian untuk function delete, jangan lupa di bagian metodenya kita ganti menjadi delete. Kemudian kita inputkan username-nya. Jika username-nya kosong atau formatnya tidak sesuai, maka akan menampilkan respon bahwa data tersebut kosong, tidak boleh kosong, atau formatnya tidak sesuai. Sehingga proses hapus tidak akan dilakukan. Namun, jika username-nya diisi dan formatnya sesuai, akan dilakukan pengecekan apakah username yang kita inputkan tadi tersedia di dalam tabel pengguna atau tidak. Jika tersedia di dalam tabel pengguna, maka proses delete-nya akan dilakukan, ditandai dengan respon yang berisi pesan delete data berhasil, dan juga sekaligus akan menampilkan data yang kita hapus. Itulah langkah-langkah implementasi REST API untuk pengolahan data pengguna, mulai dari menampilkan data, menambahkan data baru, menghapus data, dan juga untuk update data. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi lebih lanjut via Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum.